Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inilah dosa yang akan terus mengalir meski sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan kelak akan mengalami kematian. Sisa hidup yang dijalani sekarang hanyalah menunggu waktu, menunggu maut, dan dari sini kehidupan sesungguhnya akan dimulai. Saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalannya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakan semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup gemar melakukan amal jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Begitu juga dengan amal keburukan dilakukan semasa hidup, akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun telah meninggal. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut memberikan pengaruh baik bagi semua orang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Jika biasanya kita mengenal amal jariah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada juga dosa jariah yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima manusia. Saat sudah meninggal, seseorang akan tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya semasa di dunia masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Padahal di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan mereka menunggu hari kiamat. Namun, karena dosa jariah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan orang lain akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup. Sesungguhnya, kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. Pertama, menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan sesuatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun, bagaimana jika menjadi pelopor maksiat? Dalam hadis dari Zarir bin Abdillah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun, karena perbuatannya ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam, Kabil, yang menjadi anak pertama yang membunuh manusia harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dosa yang akan ditanggung pelopor dan pendesain rok mini, baju yukensi, penyebar video porno, dan masih banyak tindakan maksiat lainnya. Sebagai pelopor dosa, mereka akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Kedua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Merekalah merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya. Belum lagi dengan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Contoh mudah terkait hadis ini adalah orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan dan bid'ah. Merekalah para pemilik dosa jariyah. Lantas bagaimana dosa mereka? Selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang mereka serukan, maka selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur tanah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibanding dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia lalu selesai ketika sudah meninggal. Namun perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.